Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulan akan menjelaskan tentang kewarganegaraan dengan tema hak dan kewajiban warga Indonesia yang akan dibimbing oleh Bapak Muhammad Abdillah Ehsan SPD MA nantinya, yang disusun oleh saya sendiri Nur Azizah dengan NIM 210 30 40 248. Pengertian. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataan, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seseorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangannya itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seseorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seseorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajiban, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban warga negara dalam batas-batas tertentu telah dipahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban sering sekali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan, kadangkala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut, sementara hak-hak warga negara kurang mendapat perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya, organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan Indonesia. Kedua, konsep dan kewajiban warga negara berjalan seiring. Hak dan kewajiban asli merupakan konsekuensi logis daripada hak dan kewajiban kenegaraan juga. Manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara. Hak merupakan sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia. Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan bagi bangsa, negara, dan kehidupan sosial. Penyusun materi muatan hak asasi manusia dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak terlepas dari situasi sosial dan politik yang ada. Sejalan dengan suasana demokratis, keterbukaan, kemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia di bidang politik secara upaya mewujudkan negara berdasarkan hukum. Dalam perkembangan pemerintahan Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai salah satu aturan pelaksana dan ketetapan MPR. Indonesia telah mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya mendapat pekerjaan dan penghimpunan yang layak sejak awal kemerdekaan, bahkan telah terlihat sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi, kenyataan di dalam masyarakat belum sepenuhnya memenuhi dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Ketentuan yang terkandung dalam perundang-undangan di Indonesia terkait dengan hak setiap warga negara dalam hal memperoleh pekerjaan sudah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi yang juga dianut dalam The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Tentang mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Covenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tercapainya pembangunan nasional diperlukan pegawai negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, untuk membentuk sosok pegawai negeri tersebut
diperlukan upaya meningkatkan manajemen pegawai negeri sipil dan anggota Polri sebagai bagian dari pegawai negeri. Sistem perlindungan hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu rumusan yang jelas tentang negara hukum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Gambaran tentang negara hukum yang berlaku di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dan menyimak pemikiran negara hukum berdasarkan Pancasila yang dikemukakan oleh Umar Sino Atji, Sudiman Karto Hadiprodjo, Patmawahjono, Noto Nagoro, Muhammad Hatta, Ruslan Saleh serta dikaitkan dengan teori Hans Kelsen. Maka Syahran Bassah berpendapat bahwa penjabaran Pancasila sebagai kaidah dasar Grundrom yaitu terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terutama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27, 28, 29, 30 dan pasal 34. Fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik. Corak masyarakat yang sejak dulu kala membebankan manusia perseorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan sesamanya. Pada ketentuan tersebut, pemerintah sebagai wakil dari masyarakat membuat sesuatu yang lebih konkret mengenai perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan adanya suatu aturan perundang-undangan yang bisa diterima oleh semua golongan termasuk perempuan sehingga tidak menimbulkan diskriminasi. Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusan yang menggunakan frasa setiap orang, segala warga negara, tiap-tiap warga negara, atau tiap warga negara, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa perbedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan, politik, atau jenis kelamin. Perekonomian diatur dalam pasal 33 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. 3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada era pembangunan dewasa ini, berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Agar proses pembangunan ini berjalan dengan baik, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh aparatur pemerintah. Selain itu, dilakukan aturan hukum juga tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan ketertiban dan mengamankan pembangunan serta hasil pembangunan. Hukum adalah merupakan perlindungan bagi kepentingan individu agar tidak semena-mena, dan pada pihak lain, hukum merupakan perlindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama. Jadi untuk melindungi kepentingan individu dan negara, maka hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Baiklah, dan tadi slide yang terakhir, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.